Oke, halo Sobat LTC, selamat datang lagi di channel kita yaitu Lapak Tutorial Cantik. Jadi kita akan panggil Sobat dengan LTC ya. Biar lebih singkat aja gitu ya, Sobat LTC gitu kan, enak oke. Nah, untuk video pertama kita ini akan memberitahu mengenai petty cash atau cash kecil. Nanti ada review lebih lanjutnya mengenai kas kecil. Pokoknya aku bakal bahas singkat, tapi bertahap ya tiap videonya. Nah, untuk pertama ini aku akan memberitahu dulu apa itu kas kecil. Nah, tanpa disadari bahwasanya perusahaan itu sering mengeluarkan biaya dengan nominal yang kecil. Walaupun biaya yang dikeluarkan itu kecil, tapi tetap perusahaan itu membutuhkan pembukuan keuangan khusus untuk pengeluaran ini. Dari pembukuan yang mencatat jumlah pengeluaran perusahaan disebut juga sebagai petty cash atau kas kecil. Petty cash fund adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan maupun kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas dari perusahaan. Contohnya dari kas kecil atau petty cash merupakan dana yang dibentuk secara khusus untuk pengeluaran yang relatif kecil dan rutin. Nah, inilah kegunaan dari petty cash. Yang pertama itu sebagai dana darurat perusahaan. Kas kecil ini tentu saja berguna apabila perusahaan membutuhkan dana yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya pada divisi A, misalnya pada divisi logistik ya, memerlukan dana untuk suatu kebutuhan perusahaan. Nah, biaya tersebut bisa diambil dari kas kecil. Karena tidak dapat dipungkiri kalau setiap divisi terkadang membutuhkan dana yang tidak terduga dengan nominal yang cukup besar dan harus dipersiapkan dengan cepat sehingga petty cash sangat berguna untuk perusahaan. Selanjutnya dapat membantu akuntan. Kegunaan lain itu adalah sebagai dana darurat perusahaan yang dapat berguna bagi setiap akuntan dalam membuat laporan keuangan perusahaan, karena proses pencatatan keuangan bisa dilakukan akuntan dengan mudah. Tugas akuntan tentu tidak hanya membuat laporan keuangan, melainkan melakukan analisis dari data yang didapat. Dari situ dapat terlihat bahwa petty cash juga berguna untuk mempermudah sistem analisis dengan cara menyatukan data-data pada setiap bidang yang ada di perusahaan. Kecil tentunya saja berguna apabila perusahaan membutuhkan dana yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya pada divisi A ini memerlukan dana untuk suatu kebutuhan perusahaan. Nah, biaya tersebut bisa diambil dari petty cash ini, karena tidak dapat dipungkiri kalau setiap divisi ya, yang udah tadi aku sebutin pasti akan membutuhkan dana maupun kecil ataupun besar ya begitu. Lalu yang ketiga itu untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Nah, kegunaan terakhir dari kas kecil sebagai langkah untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran yang terjadi di perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan tidak mungkin melakukan pembayaran dengan nominal yang besar pada biaya transaksi kecil. Semuanya dicatat dalam pembukuan yang berbeda. Jadi kalau kamu melakukan pembayaran dengan transaksi kecil, datanya tentu saja ada di pembukuan kas kecil, begitupun sebaliknya. Kalau kamu melakukan transaksi dengan jumlah yang besar, maka dicatat pada pembukuan yang berbeda. Ada kas besar juga sih sebenarnya ya guys. Nah, jadi aku jelasin sedikit kalau nggak jauh dari namanya, kalau kas kecil itu untuk pendanaan yang sedikit atau nggak besar. Kalau kas besar itu untuk pendanaan yang besar, contohnya beli mobil, beli tanah untuk keperluan perusahaan, beli pabrik untuk cabang kedua perusahaan misalnya gitu ya, itu masuknya ke kas besar. Nah, ini adalah metode pengelolaan kas kecil. Metodenya itu ada dua, tetap dan tidak tetap. Ini yang pertama ada metode impress atau metode tetap. Metode ini merupakan metode yang dapat digunakan pada pembukuan kas kecil, jumlah rekeningnya selalu tetap. Apabila jumlah dana yang ditambahkan pada kas kecil nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan, maka dari itu dengan metode ini cukup mengumpulkan bukti transaksinya, pengeluaran saja sehingga tidak perlu mencatat ulang. Nah, untuk yang kedua, metode fluktuasi atau tidak tetap. Metode ini adalah di mana jumlah nilai kas kecil selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, fluktuatif, berubah-ubah. Pada metode ini selalu melakukan pencatatan setiap ada pengeluaran dan langsung tercatat di pembukuan kas kecil yang disebut jurnal formal. Nah, jurnal tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan buku besar untuk transaksi perusahaan.
Nah, kalau kalian nih, kalian yang belajar soal jurnal kayak jurnal umum, jurnal penyesuaian, nah itu masih ada hubungannya ya dengan kas kecil ini. Mereka masuknya ke kas besar mungkinan ya, kalau aku nggak salah ingat. Berbeda dengan metode tetap, pada metode tidak tetap jumlah pengisian kembali nilai kas tidak harus sama dengan jumlah dana di awal, bisa kurang atau lebih. Maka jumlah saldo kas kecil selalu akan mengalami pembaharuan, jadi kamu bisa mengetahui sisa saldonya secara langsung. Nah, jadi itu dia mengenai kas kecil atau petty cash. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nextnya aku bakalan lanjut membahas metode-metode yang dua tadi ya. Aku bakalan bahas lebih rinci beserta soalnya. Oke, see you in my next video.